Halo Televers, teka-teki mengenai siapa pengganti sosok Ferdy Sambo yang terkait kasus Brigadir J akhirnya telah memasuki babak baru setelah nama Irjen Pol Syahhardiantono terpilih untuk mengemban amanat jabatan sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan. Di balik pengangkatan dirinya, tentu saja publik dibuat penasaran mengenai gimana kehidupan pribadi salah satu orang penting di tubuh Polri ini, sampai bisa mengantarkan kehidupannya saat ini menjadi lebih berwarna dengan kondisi finansial dan kualitas hidup yang jauh lebih baik. Akan tetapi, Syahar muda memang mendamba-dambakan seragam coklat menjadi atributnya sehari-hari. Itu sebabnya sebelum menduduki jabatan strategis, pria yang akrab disapa Syahar ini terlebih dahulu menempuh jenjang pendidikan di Akademi Kepolisian. Pendidikan tersebut ia selesaikan di tahun 1991 dan membentuknya sebagai seorang perwira Polri yang tegas. Lepas dari sana, rekan seangkatan Kapolri Jenderal Listio Sigit ini memiliki rekam jejak karir yang cukup cemerlang sebelum duduk di kursi jabatannya saat ini. Track record yang cemerlang itu dimulai pada tahun 2010, di mana pria kelahiran Blora 2 Februari 1970 ini ditunjuk sebagai Kapolres Pasuruan. Selama 1 tahun, jabatan sebagai orang nomor 1 di Kepolisian Pasuruan tersebut berhasil dijalankan dengan cukup baik. Hingga pada akhirnya, setahun kemudian ia didaulat untuk menduduki kursi jabatan sebagai Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus di Polda Jawa Timur, sebelum akhirnya ditarik ke Mabes Polri untuk mengemban tugas sebagai Kasubdit 6 Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim. Posisi tersebut terus ia lakoni sampai tahun 2014. Syahar kemudian kembali mendapat amanat baru untuk menduduki kursi sebagai Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau. Setelah malang melintang di bidang reserse, ia juga diketahui pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri pada tahun 2018 hingga 2019. Perjalanan karirnya kemudian semakin mentereng setelah diangkat menjadi Kepala Biro Pengelolaan Informasi dan Data Divisi Humas Polri. Pada waktu yang bersamaan itu pula, Syahar secara resmi meraih pangkat jenderal dengan bintang 1 alias Brigadir Jenderal. Hingga pada akhirnya sebelum dipercaya untuk menggantikan posisi Ferdy Sambo, ia menduduki jabatan terakhir sebagai Wakil Kepala Bareskrim Polri. Rentetan perjalanan panjang sebagai perwira di institusi penganyam masyarakat itu membuat Irjen Syahar tentu diberi upah yang layak. Seperti diketahui, seorang perwira Polri yang berpangkat Inspektur Jenderal mendapat paling tidak 5 juta rupiah sebagai gaji pokok. Itu belum ditambah dengan tunjangan jabatan yang diperkirakan nominalnya menyentuh angka puluhan juta rupiah. Rasanya wajar aja puluhan tahun mengabdi, pundi-pundi rezekinya itu ia kumpulkan hingga menggunung seperti sekarang. Berdasarkan laporan LHKPN yang disetor secara periodik mulai dari tahun 2017 hingga 2020, Irjen Pol Syahhardiantono memiliki total kekayaan sebanyak 2,1 miliar rupiah lebih. Dalam rinciannya tersebut, di garasi Irjen Syahar terdapat koleksi kendaraan pribadinya yang hanya terdapat 1 unit mobil, yaitu Toyota Harrier rilisan tahun 2012, di mana harga jualnya dalam kondisi bekas saat ini berkisar 200 jutaan rupiah. Mobil yang terjun di kelas SUV ini merupakan generasi kedua dari Toyota Harrier. Dari segi desain memiliki bentuk grill yang sangat menawan yang dipadu-padankan dengan aksen krom di bagian sisinya. Pada bagian lampu depan yang menggunakan mika bening, ukurannya terlihat cukup besar dengan bentuk yang sedikit membulat.
Menengok sedikit ke sisi kiri bagian kap mesin mobil, terdapat sebuah spion kecil yang tentu sangat membantu Anda untuk memudahkan melihat sisi blind spot yang gak terjangkau spion utama. Sedangkan untuk bagian belakangnya, mobil ini memiliki proporsi yang cukup bongsor. Masuk ke bagian interior, kenyamanan begitu terpancar dari bentuk desainnya yang cukup mewah dan dipadukan dengan nuansa kayu pada beberapa bagian panel interiornya. Satu hal menarik pada mobil ini adalah telah tersedianya sunroof, yang tentu saja dapat menambah kesan mewah di saat sang Irjen mengendarai mobil ini dalam rutinitasnya. Sedangkan untuk dapur pacunya, mobil ini menggendong mesin berkapasitas 2400 cc yang sanggup melaju hingga kecepatan 180 km per jam. Selain berupa kendaraan, kesuksesan karirnya sebagai abdi negara juga telah membawanya mampu menginvestasikan hartanya di sektor properti lewat kepemilikan tanah dan bangunan yang lokasinya berada di Bekasi dengan nilai mencapai 1,6 miliar rupiah. Sisanya dalam catatan LHKPN pribadinya, Irjen Pol Syahar juga memiliki harta bergerak lain sebesar 274,8 juta rupiah dan uang kas senilai 30 juta rupiah. Perlu kamu ketahui juga, selama pengabdiannya di institusi Polri, tren positif juga telah acap kali ia raih setelah keterlibatannya dalam membongkar beberapa kasus yang menyedot perhatian publik. Di antaranya mengusut kasus ujaran kebencian yang menyeret nama Bahar bin Smith hingga menangani kasus penyelewengan budidaya dan ekspor 73.200 benih lobster di tahun 2020 dengan tersangka Kusmianto alias Lim Swee King yang tidak lain merupakan mantan pebulu tangkis nasional. Dan yang terakhir tentu saja setelah diangkat sebagai Kadif Propam, besar harapan publik berada di pundaknya agar Irjen Pol Syahar mampu meningkatkan kembali kepercayaan publik terhadap institusi di Polri dan menyelesaikan kasus Brigadir J secara transparan dalam waktu dekat.